Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Adi dimanapun berada, selamat berjumpa. Kita akan bersama di acara Kulik Proyek, Kulproy. Bersama saya Tutus Rihandoko dari Biro Knowledge Management Departemen Engineering. Telah hadir di sini Pak Kusno Erianto yang saat ini sudah hadir bersama kita. Beliau dari Divisi Konstruksi 4 Departemen Infrastruktur 2. Pada sesi ini kita akan membahas terkait proyek beliau yang sudah dilaksanakan dan alhamdulillah telah selesai, yaitu proyek pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja Mangwitani yang dilaksanakan di tahun 2018-2019. Proyek ini berada di Provinsi Bali. Terima kasih Pak Kusno atas kehadiran Bapak. Saya minta waktu Bapak untuk diskusi bincang-bincang terkait proyek Bapak yang sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang menurut kami layak untuk bisa diketahui oleh insan Adi di seluruh Indonesia. Harapannya dari sharing ini menjadi suatu proses pembelajaran sehingga kita semua memiliki pengalaman tambahan, wawasan baru, dan juga menambah kompetensi kita untuk kemajuan Adi ke depan. Nah, coba kita awali dengan Pak Kusno ngobrol-ngobrol kita hari ini. Pak Kusno, mungkin sebelum kita ke arah detail nanti Pak, baik nanti bicara mengenai kontraktual, perencanaan, pelaksanaan hingga suatu akhir proyek Pak, ya mungkin Bapak bisa ilustrasikan kepada kita semua kira-kira apa sih proyek ini, kondisi awalnya seperti apa kira-kira Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tutus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga sudah diundang di Departemen Engineering di Jakarta. Pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan proses pembangunan Jalan Baru Mangwitani Singaraja di Bali, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa di Bali adalah jadi tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Yang kedua adalah adat istiadat Bali yang masih kental di sana, sehingga walaupun kita bergerak di bidang jasa konstruksi, kita tidak melupakan atau kita harus tetap melaksanakan budaya di Bali karena kita bekerja di area Bali, Pak. Baik, makasih untuk pembangunan Jalan Baru Singaraja Mangwitani ini adalah proyek desain and build, Pak, di mana kita merencanakan dan kita sekaligus melaksanakan. Mungkin 5-6 tahun kemarin baru proyek desain and build ini dicanangkan oleh PUPR, sehingga ada beberapa hal yang memang kita anggap baru karena selama ini kita adalah melaksanakan proyek secara reguler. Proyek ini adalah pembangunan jalan dan jembatan, Pak. Tidak panjang, jalan dan jembatan total hanya 1,95 kilo, kurang lebih 2 km, dengan panjang jembatan 180 meter. Di awal banyak kita mengalami beberapa kendala terkait desain, karena di proses awal tender kita hanya menerima gambar basic, di mana gambar yang tidak ada detail. Kita dikasih kerangka acuan kerja, kriteria desain gitu Pak ya. Desainnya, terus ketentuan pengguna jasa, sehingga itu yang harus kita kembangkan nantinya setelah kontrak itu, sehingga kita hire, kita CO dengan konsultan perencana, Pak, di mana bagian perencanaan nanti adalah menjadi tanggung jawab dari member kita ini. Jadi sistemnya seperti itu. Oh, jadi ini karena proyeknya desain and build, kita diwajibkan ber-KSO dengan perencana Pak ya? Ya, dari awal kita memang harus sudah CO dengan konsultan perencana. Proses ini di awal juga kita harus melakukan beauty contest, karena kita proses di awal harus sudah mengembangkan dari basic yang kita terima di dokumen awal itu, Pak. Sehingga kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman perencana, kita sampaikan bahwa kita nantinya akan melaksanakan pekerjaan seperti ini. Itulah yang kita sampaikan waktu kita tender di awal. Oke, mulai menarik Pak nih. Ini informasi awal yang harus kita sampaikan Pak ke insan Adi seluruh Indonesia. Saya yakin ini akan memberikan manfaat bagi kita semua Pak. Jadi mungkin tadi secara singkat disampaikan bahwa proyek ini adalah design and build, kontraknya lamsam, kemudian terdapat kriteria desain yang harus dipenuhi.
Nah, mungkin ini sebelum kita lebih jauh Pak. Jadi tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa ini prosesnya tender melalui beauty contest Pak. Yeah. Beauty contest dan menggandeng konsultan Pak sebagai salah satu partner KSO kita. Nah, saya pengen tahu Pak, data-data awal yang disediakan dalam dokumen tender itu seperti apa? Kemudian apa yang dilakukan tim tender supaya bahwa kita yakin ya kalau kita ngebid tender atas pekerjaan ini kita mampu melaksanakan dengan baik sesuai kriteria desain Pak. Baik Pak Tutus. Data-data yang kita terima adalah basic design, basic cuman gambar awal acuan dia secara layout, secara tipikal itu yang kita terima. Yang kedua ketentuan penyedia jasa itu yang sangat mengikat, dan kedua kriteria desain itu yang menjadi acuan di dalam pengembangan nanti Pak. Supaya kita bisa ngebid dengan rencana yang baik, beberapa hal yang kita lakukan di dalam masa persiapan itu kita dalam melakukan survei di lapangan Pak, baik soil investigation maupun topografinya. Cuman sebagai gambaran ilustrasi bahwa di sana itu di daerah pegunungan Pak, di dataran tinggi, paling tinggi di Bali Utara, sehingga di awal itu kita emang kesulitan untuk melakukan topografinya, sehingga drone juga kesulitan untuk mengambil topografinya Pak ya. Juga cukup sulit. So, kita akan menyusui terase juga kondisinya masih hutan, walaupun bukan hutan besar Pak, tapi dengan topografi di daerah sana di pegunungan itu yang naik turun sehingga cuaca ekstrim. Kita di awal sudah coba komunikasi dengan warga setempat bagaimana cukup sulit, sehingga karena di waktu proses tender juga di musim hujan ya. Daerah rawan longsor juga, sehingga pengambilan data di awal ini yang terbatas akhirnya Pak ya. Jadi kita tidak optimal karena biasanya tender kan dibatasi batas waktu pemasukan akhir ya Pak ya. Sehingga ya ini yang menjadi kendala kita selama pelaksanaan nantinya seperti apa. Ya mungkin nanti kita akan membahas sedikit pengelolaan resiko Pak yang lebih menonjol di sana gitu loh. Karena setelah MC0 kita lakukan, perbedaannya cukup ekstrim, itu yang menjadi kendala kita di awal di dalam pelaksanaan seperti itu. Oke, risiko. Nah, ini poin. Nah, Bapak saya kembali lagi Pak. Saya pengen dengar ya sebelum kita lebih jauh lagi. Tadi ada kriteria desain Pak. Nah, itu mungkin Bapak bisa sampaikan beberapa di antaranya kriteria desain yang sangat menentukan lah dalam pelaksanaan proyek kita ini Pak. Kriteria desainnya adalah terkait dengan jembatan dengan beban sekian, dengan umur konstruksi Pak. Di dalam syarat-syarat khusus kontrak disebutkan bahwa umur konstruksi 50 tahun, tapi di 10 tahun sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Pak, itu 10 tahun. Jadi tanggung jawab kita terhadap konstruksinya adalah 10 tahun, tapi terhadap desain secara keseluruhan kita 50 tahun. 50 tahun itu di dalam syarat-syarat khusus kontrak sudah terstate dengan jelas. Seperti itu. Jadi yang contoh besarnya seperti itu Pak. Tapi yang kriteria lain terkait dengan perkerasan jalannya, terus jembatan itu cukup banyak. Tapi yang terkait alignment barangkali Pak, alignment jalannya, alignment jalan juga sudah alignment vertikal sekian derajat grade-nya seperti itu barangkali Pak. Jadi alignment vertikalnya adalah maksimal 6%. 6% itu salah satu yang disebutkan di dalam kriteria desain. 6% ya. Iya. Nah, terus juga ini Pak, itu kriteria desain. Kemudian pada saat kita memilih partner Pak, tentunya kan adikarya pasti memilih partner Pak ya. Iya. Apakah ini bagaimana sih kita memilih partner yang yakin akan mendukung kita dan mampu memenuhi kriteria desain dalam pendampingan kita selama pelaksanaan? Gimana Pak konsultan itu dalam pemilihnya Pak? Baik, proses pemilihan itu di Departemen Pasar Pak, sehingga mungkin bapak-bapak yang di Departemen Pasar sudah mempunyai kriteria tersendiri terhadap rencana, sehingga kemarin diputuskan kita memakai Cipas Strada. Cipas Strada dari Jakarta Pak ya? Dari Jakarta. Ya, mungkin dengan pertimbangan sudah pernah mungkin referensi yang bagus, sehingga di sana yang utama adalah di struktur jembatan Pak, dan struktur jalan itu mungkin kapasitas itu sudah dipenuhi oleh Cipas Strada, sehingga kita ber-CO dengan Cipas Strada. Nah, jadi artinya kita survei, ngebid Pak ya, akhirnya kita menang. Nah, pada saat kita nawar Pak, tentunya kan ini proyeknya lump sum design and build.
bukan kontrak biasa yang hanya kontrak yang biasanya kalau katakanlah unit price Pak ya, itu kan biasanya sediakan beki kosong kemudian kita isi harga satuan. Nah kalau ini bentuk harga kita menjadi katakanlah Pak, harga kita kan di 140 miliar kurang lebih Pak ya, termasuk PPN Pak ya itu ya? Iya, termasuk PPN ya. Bentuk rinciannya itu seperti apa Pak kalau desain and build dan lamsam ini Pak? Jadi di waktu kita ngebid ada 2 item Pak, adalah yang pertama pengembangan desain, yang kedua adalah kerjaan konstruksinya. Tapi di luar itu secara breakdown lengkap BOG gitu kita ada di luar itu ya tetap kita siapkan sehingga bisa ketemu sekian, itu kita ada dasarnya untuk membuat breakdown bill of quantity-nya berdasarkan gambar pengembangan basic itu yang sudah kita hitung, sudah kita kalkulasi sehingga menjadi ketemu sekian itu. Jadi yang kita sampaikan ke penawaran adalah 2 item aja Pak, pengembangan desain dan pekerjaan konstruksinya, itu aja yang kita sampaikan. 2 item, pengembangan desain dan pelaksanaan gitu. Iya. Nah itu gelondong aja angkanya langsung begitu Pak. Iya. Langsung gelondong, terus kita kriteria desainnya sesuai dengan dokumen tender, kemudian batas waktunya kira-kira seperti itu ya. Dan lampiran beki hanya internal kita saja Pak ya, sebagai acuan ya. Jadi pada saat tim tender ngitung harga yang diajukan berdasarkan internal hitungan kita, yang gelondongnya dimasukkan dalam penawaran tersebut ya Pak ya. Nah maksud kami gini Pak, tadi kan pada saat survei itu daerahnya pada saat musim hujan, daerahnya masih berhutan ya Pak ya, kemudian drone nggak bisa juga ke sana karena musim hujan. Pada saat memprediksi hitungan volume internal itu gimana Pak ini dari data-data itu Pak, dan faktor risiko seandainya data ini nggak akurat bagaimana itu Pak? Jadi data-data kondisi lapangan yang tidak bisa kita ambil ya kita tetap mengacu dari gambar basic Pak. Jadi kita combine mana data yang bisa kita ambil semaksimal mungkin dengan kondisi seperti itu, kita combine dengan gambar basic Pak, sehingga kita bisa mengembangkan desain itu walaupun nantinya di pelaksanaan kita bisa mengembangkan yang lebih luas Pak. Tapi di saat ngebit itu kita dasarnya combine itu karena kita tidak bisa maksimal ngambil data di lapangan seperti itu. Ya. Artinya kita berdasarkan itu ya seoptimal mungkin Pak ya. Nah terus apakah dengan data yang tetap pasti yakin dalam pelaksanaan biasanya ada deviasi Pak ya? Apakah dalam klausul dokumen tender itu ada celah yang kita amatin, suatu saat kita bisa, kalau ada sesuatu kita bisa meminta klaim kerja tambah atau sejenisnya Pak? Sebetulnya di dalam Permen PU nomor 12 tahun 2017 sudah disebutkan Pak bahwa dengan fixed price ini design and build tidak menutup kemungkinan untuk melakukan adendum pekerjaan. Kita klaim selama pekerjaan itu adalah merupakan benar-benar skop baru atau dia di luar ROW. Seumpama ada pekerjaan yang tambahan di luar ROW itu kita bisa klaim Pak. Sebetulnya di Permen PU seperti itu. Tapi nanti kejadiannya lain karena ini dianggap bukan skop baru dan tidak di luar ROW, makanya diskusi di awal untuk terkait dengan perbedaan ekstrim yang di basic dengan actual itu yang menjadi problem di proyek paket Mawitan ini. Oke, menarik sekali nih terkait dengan proses tendernya ya. Menarik sekali Pak tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan tender proyek kita ini. Jadi kriteria desain bahwa skup kita adalah ada jembatan kurang lebih bentang 200 meter Pak ya. Kemudian ada jalan kurang lebih sekitar hampir 2 km. Di mana ada potensi sesuai Permen PU terhadap klaim jika ada pekerjaan di luar skup atau di luar ROW Pak. Nah sekarang kita mulai melangkah ke arah perencanaan Pak. Tentunya kita ini kan proyeknya itu kurang lebih sekitar 14 bulan Pak ya kalau nggak salah ya. 13 bulan. 13 bulan ya. 13 bulan dengan pemeliharaan selama 2 tahun. Di mana pertanggungjawaban konstruksi sesuai undang-undang jasa konstruksi sekitar 10 tahun, namun pertanggungjawaban desain adalah 50 tahun. Nah, artinya pada saat kita sebelum melaksanakan tentunya kita harus merencanakan dengan baik. Artinya ada risiko bagi kita baik konstruksi maupun baik perencanaan. Nah, jadi setelah ini tender menang, Pak, apa yang dilakukan tim ini ke lapangan? Kemudian bagaimana kita dalam 13 bulan itu menentukan ini schedule kita nih merencanakan yang dominannya sekian bulan, mulai efektif pelaksanaan sekian bulan. Sehingga kita punya keyakinan
termasuk kombinasi cuaca medan dan potensi batas ROW yang kemungkinan ada perubahan maupun akan ketemu lagi musim hujan pada daerah dataran tinggi, Pak. Mungkin kira-kira itu apa, Pak? Silakan. Baik, makasih Pak Tutus. Jadi di awal setelah kita tanda tangan kontrak, apa yang kita lakukan adalah kita melakukan survei lapangan untuk membuat MC0, Pak. Jadi tadi kalau Pak Tutus menanyakan skedul perencanaan berapa, skedul konstruksinya berapa, itu yang kalau di sini skedul perencanaan sama skedul pelaksanaan adalah berbarengan, Pak. Jadi di awal kita rapat sepakat dulu dengan perencana bahwa kita akan membagi zoning untuk wilayah pekerjaan, Pak, sehingga mana yang akan kita lakukan itu yang kita sepakati bareng, baru perencana juga mengarahnya juga dari sesuai jadwal konstruksi untuk perencanaannya seperti itu gitu loh. Oh, ada jadwalnya juga ya, untuk perencanaan. Iya. Jadi perencanaan mengikuti rencana konstruksi yang akan kita lakukan seperti apa sesuai zoning yang sudah kita tetapkan di awal seperti itu, Pak. Nah, terus akhirnya tadi Bapak sampaikan zoning ya, Pak ya. Jadi dari skup kita ini Bapak membagi lokasi kita ini menjadi berapa zone, dan pertimbangan zone-zone itu apa, Pak? Apakah jenis pekerjaannya, apakah aksesnya, apakah ada risiko-risiko lainnya, Pak? Bapak pertimbangan dalam membagi zone, Pak? Jadi pertimbangan untuk pembagian zoning adalah yang satu di topografinya, Pak. Kita membagi 4 zoning. Zona 1 itu di STA 0 sampai 700. Zona 2 itu jembatan. Zona 3 itu jembatan sampai dengan 1450 sampai akhirnya zona 4. Selain itu kita juga pembagiannya berdasarkan jalan akses, Pak. Jadi ini semacam shortcut gitu, Pak. Jadi motong. Pertimbangannya bagi zoning adalah yang pertama jalan aksesnya itu. Zona 1, zona 4 sama zona jembatan itu kita bisa kerjakan duluan. Karena kita bisa zona 1, zona 4 sama zona 2. Itu bisa kita kerjakan duluan karena aksesnya memungkinkan, walaupun effort kita cukup besar untuk menyediakan jalan aksesnya, Pak. Seperti itu. Zona 3 ini kita bisa masuk setelah zona 4 tembus atau zona 2 selesai. Karena dia di sini ada jembatan, di sini ada zona 4 itu harus selesai dulu, Pak ya. Seperti itu, pembagiannya seperti itu, sehingga untuk memudahkan kita monitoring terhadap pekerjaan dan memudahkan evaluasi selama pekerjaan konstruksi berlangsung, sehingga pembagian personil juga akan lebih mudah, Pak, dengan zoning itu. Iya, betul, Pak. Nah, artinya zona sudah kita bagi. Nah, kemudian tentunya dari survei awal untuk MC0 kan menyesuaikan kembali apa yang ada di lapangan terhadap gambar tender, Pak. Nah, salah satunya terhadap pasti topografi, kontur maupun batas ROW, Pak. Nah, kemudian kondisi existing pada saat setelah lakukan selesai MC0 topografi awal, Pak. Apa sih poin-poin apa yang tiba-tiba mungkin ya yang terjadi di sana yang sangat berbeda ekstrim dengan gambar tender, Pak? Ada beberapa hal yang perbedaannya cukup ekstrim, Pak. Yang pertama terkait dengan kontur tanah. Di dalam basic adalah lokasi timbunan, lokasi lembah adalah satu segmen. Itu pun dengan kedalaman tidak lebih dari 15 meter, Pak. Maksudnya satu segmen itu satu zone atau apa maksudnya segmen, Pak? Di tengah-tengah zone itu. Jadi di zona 4 itu ada pekerjaan timbunan, memang di awal sudah terstik di basic design, tapi actually lapangan adalah di zona 3 juga ada lembah yang cukup dalam, Pak. Di zona 4 juga ada lembah, tapi kedalamannya lebih dalam dari yang dokumen tender. Jadi semula dari satu lembah di hanya zona 4, setelah diketahui di lapangan menjadi 2 lembah, satu di zona 3, kemudian di zona 4 yang lebih dalam dibanding gambar tender. Terus yang kedua dengan ketersediaan lahan yang dari owner itu, setelah kita plot dengan jenis tanah hasil investigasi dengan kemiringan yang sesuai dengan basic design adalah tidak cukup, Pak, dengan kemiringan 1:2, 1:1 sampai 1:1,5 itu secara lahan tidak cukup. Itulah yang menjadi kendala juga, sehingga potensinya akan menjadi naik anggarannya, karena ada pertimbangan kita harus menambah lahan dengan mengoperasikan waktu, karena kita tahu proses pembebasan lahan cukup lama, Pak, karena proses lama, atau kita optimasi dengan yang ada, dengan struktur lain, itu secara biaya akan naik cukup ekstrim. Jadi di awal itu
setelah MC0 jadi itu Pak, dengan kondisi perbedaan ekstrim basic dengan actual lapangan itu cukup besar Pak. Perbedaan biayanya sehingga laba menjadi drop, bahkan hilang dan bahkan minus, itu yang terjadi setelah MC0 itu jadi. Makin menarik nih Pak nih. Artinya pada saat Bapak selesai MC0 sudah membaca potensi Pak ya. Kan tadi nilai proyek kurang lebih 140 miliar termasuk PPN. Kemudian rencana laba bersih sekitar 5% Pak ya. Itu pada saat berdasarkan dokumen tender. Iya. Nah sekarang setelah survei dengan kondisi yang ekstrim perubahan banyak, ada potensi dropnya bahkan menjadi rugi gitu Pak ya proyeknya. Betul. Nah pertanyaannya, ini kan udah berkontrak, kita berkomitmen design and build, waktu kita dibatasi. Nah sekarang langkah pertimbangan cepat apa dari tim proyek dan barangkali konsultasi dengan manajemen di unit kerja, di departemen maupun divisi Pak ya, sehingga kita bisa memutuskan dengan segera perubahan-perubahan ini dan bagaimana mengkomunikasikannya dengan konsultan maupun dengan owner Pak, sehingga pekerjaan ini dapat berjalan segera tapi yakin masih kita bisa menjaga posisi performa kita Pak. Setelah MC0 itu kita jadi Pak, kita koordinasi dengan Departemen Infra 2 dan dengan Divisi Konstruksi 4, dan kita koordinasi dengan perencana kita. Optimasi desain ini seperti apa sehingga kondisi seperti ini tidak terjadi, karena tidak memungkinkan. Beberapa alternatif adalah kita menggeser center line, kita merubah geometri jalan Pak, dengan tetap memanfaatkan lahan yang ada, dengan tidak menambah lahan asumsi awal. Itu juga masih pekerjaan timbunan dan dinding penahan tanah di lembah yang dalam tadi, itu masih cukup besar. Yang kedua terkait dengan kemiringan lereng, kita harus treatment seperti apa kalau kita nunggu lahan secara waktu kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini sesuai kontrak. Alternatif yang sudah kita buat dengan koordinasi juga dengan owner dan manajemen konstruksi Pak, sehingga ada beberapa hal yang bisa diakomodir maupun enggak. Itu cukup alot. Kita kembali ke filosofinya, boleh dibilang filosofinya desain and build, bahwa semua resiko yang terjadi terkait dengan mutu, terkait dengan pengembangan desain adalah resiko dari penyedia jasa, kontraktor itu. Situlah kita ada semacam pembahasan khusus sampai kita minta advice dari LKPP Pak untuk pembahasan ini seperti apa peluang yang bisa kita dapat untuk klaim akibat perbedaan basic dengan actual lapangan yang cukup ekstrim. Itu ternyata juga cukup sulit, sampai kita ada pendampingan dari BPKP. Ternyata dari semua sisi kita tidak bisa. Cuman secara budaya Bali di zona 3 itu yang saya sampaikan tadi, ada lembah yang dalam itu, di sana ada beji atau mata air suci Pak, yang secara adat Bali kita tidak boleh timbun, sehingga itulah salah satu yang dari sekian poin itu yang bisa diakomodir, sehingga di zona 3 itu kita ada penambahan lahan untuk penggeseran center line jalan, sehingga beji yang ada di lembah itu bisa terhindar untuk ditimbun Pak, seperti itu. Jadinya yang awalnya zona 3 adalah pekerjaan DPT yang cukup tinggi, kurang lebih 35 meter Pak, itu menjadi pekerjaan galian karena ada penggeseran trase dengan konstruksi penambahan lahan yang menjadi tanggung jawabnya dari pengguna jasa. Ya. Nah ini makin menarik nih, artinya tadi sampaikan bahwa terhadap perubahan ini kita, baik katakanlah kontraktor, pengguna jasa, penyedia jasa, sama-sama berkonsultasi ke LKPP maupun ke BPKP ya, sebagai bentuk pendampingan. Namun mencari celah untuk perubahan ini ternyata karena desain and build, lamsam, celah itu hampir tidak ada lah, katakanlah itu ya. Sehingga kembali kepada kita sebagai penyedia jasa Pak ya. Nah maksud saya tuh gini Pak, tadi kan jadi potensi hanya ada di zona 3 yang ada beji itu. Beji itu kan berarti ada pergeseran, karena di luar RW pembebasan menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa. Oke, itu clear. Nah sedangkan gini Pak, kalau terkait dengan yang katakanlah di zona 4 Pak tadi ya, yang lembahnya lebih dalam, yang ada kerjaan timbunan juga. Nah, terhadap kemiringan lebar RW, terhadap kemiringan desain yang disyaratkan itu memenuhi nggak? Kemiringannya bisa tercover dengan perhitungan dari ahli kita yang dari konsultan perencana Pak, bahwa di sana yang dijaga adalah bidang longsornya Pak. Jadi dengan kemiringan tidak sesuai basic, tapi kita bisa memperkuat bidang longsornya itu dengan treatment adalah dengan soil nailing Pak. Dengan soil nailing, jadi
hasil analisa dari teman-teman geoteknik di perencana bahwa dengan kemiringan ini, dengan jenis tanah ini adalah kita coba pakai perkuatan lerengnya dengan soil nailing. Jadi yang diputuskan kita bareng, kita sisihkan ke MK, dan dari pengguna jasa juga minta advice dari kementerian Pak, sehingga di sana setelah dianalisa bareng, dicek bareng, diizinkan untuk kita melakukan pekerjaan perkuatan lereng itu dengan soil nailing. Itu jauh lebih rendah daripada kita harus membebaskan lahan ya. Membebaskan lahan dengan kemiringan yang sesuai kriteria itu yang cukup besar. Yang kedua, di dalam perkerasan jalan ini juga cukup ekstrim Pak, karena di awal data yang kita terima adalah LHR yang mungkin tidak pas LHR-nya di area situ, sehingga perkerasan jalan ini cukup besar juga, jauh dari rencana awal kita waktu kita nawar, sehingga kita melakukan effort lagi, kita melakukan survei harian rata-rata kita lakukan di area sana atas persetujuan MK dan pengguna jasa Pak, sehingga kita melakukan, dari hasil itulah dasar kita melakukan perencanaan optimasi perkerasan jalan yang dihitung ulang dengan teman-teman dari perencana. Itu jadi beberapa hal yang kita lakukan, effort yang kita keluarkan. Terus yang terkait dengan zona 4 yang ada perbedaan ekstrim juga Pak, kalau di awal kita tidak memerlukan DPT, kita akhirnya juga harus memerlukan DPT karena cukup tinggi, itu sekitar 15-25 meter varian Pak. Itu yang kita lakukan di sana. Kita menggunakan DPT bronjong terames dengan geogrid. Ya. Itu yang kita lakukan, sehingga di awal kita tidak ada geogrid, tidak ada terames, tapi di pelaksanaan dengan kondisi medan, kondisi lainnya seperti itu, ya akhirnya kita menggunakan DPT terames itu tadi. Jadi artinya dengan kondisi perbedaan lapangan dan data yang diberikan, kriteria desain itu tidak menjadi kaku lah prinsipnya Pak ya, tapi tentunya kita dengan kajian-kajian teknis berdasarkan penyelidikan tanah, kemudian batas-batas tanah aktual. Nah itu Pak, jadi artinya hal itu masih bisa katalah bisa bukan dirubah ya, artinya disesuaikan, namun ada jaminan bahwa konstruksi yang akan dikerjakan ini akan tetap aman gitu ya, itu Pak ya. Oke. Nah sekarang di sana itu kan Pak, kita penyedia jasa berpartner dengan Cipta tadi Pak. Ya, Cipta itu sebagai Cipta Graha. Nah kemudian dari pihak eksternal itu kan ada owner, katalah PUPR Pak ya. Ya. Nah kemudian ada konsultan MK atau konsultan pengawas Pak di sana itu. Konsultan MK. Iya. Nah peranan MK ini untuk persen desain and build seperti apa Pak? Kalau proyek yang normal aja kan biasanya MK itu ada dua konsultan pengawas maupun konsultan MK. Pengawas kan hanya mengawasi pekerjaan. Kalau MK kan biasanya selain mengawasi, dia punya kewenangan untuk melakukan review desain. Itu untuk proyek-proyek yang normal, bukan desain and build. Nah ini sekarang desain and build, MK ini peranannya gimana Pak? Sebetulnya MK di sana berfungsi sebagai quality assurance-nya. Jadi beliaunya bertugas mengecek apa yang penyedia jasa lakukan terhadap kriteria yang sudah ada, ketentuan PJ yang ada. Jadi beliaunya bertugas di sana, karena beliau menyetujui desain pun tidak berhak sebetulnya, karena mutlak adalah menjadi tanggung jawab penyedia jasa, karena kita sudah ada dengan konsultan perencanaan. Jadi beliau kalau secara globalnya itu fungsinya sebagai quality assurance Pak, dia kontrol mutu terhadap pelaksanaan di lapangan seperti itu. Dia lebih simpel, dia tanda tangan di DID juga, tapi dia mengetahui owner juga mengetahui aja, tapi tanggung jawab dibuat di adalah di pihak penyedia jasanya seperti itu. Tapi dia tidak ada kewenangan atau hak, misalnya kita mereview desain kemiringan kanal lahan terbatas, kemiringan menjadi lebih tegak, tapi sebelumnya kita lakukan soil investigation, kemudian kita konstruksinya dihitung menjadi pakai soil nailing dan shotcrete katakanlah Pak ya. Nah dia nggak ngecek lagi hitungan kita Pak? Dia tetap ngecek. Di pihak MK kan juga ada ahli strukturnya, juga ada ahli jembatannya, juga ada ahli lingkungannya, juga ada. Jadi dia fungsinya ngecek terhadap hitungan yang kita sampaikan Pak. Kalau selama itu sudah benar, ya beliau oke jalan seperti itu. Jadi setelah ini oke jalan, kita tanpa request juga Pak, karena di desainnya itu tidak ada request pekerjaan gitu. Selama ini DD sudah oke, bisa dilanjutkan lapangan, kita langsung action di lapangan.
Jadi artinya tidak, dia bisa aja ada dasar-dasar perbedaan hitungan, dia nggak bisa menyatakan bahwa ini nggak bisa harus begini, enggak ya Pak intinya ya. Selama kita bisa meyakinkan di pihak MK-nya dan sudah paham, intinya sepakat bahwa ini aman, itu kan strukturnya aman, ya kita bisa dilanjutkan. Oke, menarik sekali Pak ini terkait dengan proyek Lamsam Design and Build ini Pak. Nah itu tadi disampaikan juga bahwa ada perubahan salah satunya di terkait lalu lintas harian rata-rata. Tadi kan LHR-nya pada saat tender mungkin dan AKA ya Pak ya. Kemudian dilakukan survei ulang pada saat pelaksanaan Pak. Nah pertanyaan saya, LHR pada saat dokumen tender itu LHR dari kita waktu survei menawarkan sendiri atau LHR yang diberikan dalam dokumen tender Pak? LHR yang kita terima waktu awal itu adalah di dokumen tendernya Pak. Oh jadi gitu ya. Kita tidak melakukan sendiri. Jadi kita terima dari dokumen. Oh. Nah terus tiba-tiba kita kok pengen menghitung lagi LHR, apakah karena kita melihat secara kasat mata kesannya terlalu besar desainnya atau bagaimana Pak? Atau hanya salah satu upaya karena kita memang lihat potensi penambahan biayanya cukup tinggi dari aspek-aspek perubahan tadi Pak? Kalau kita lihat data yang kita terima Pak waktu dokumen tender itu, dengan actual lapangan kayaknya LHR-nya masih terlalu tinggi. Apa benar ini kan gitu. Itulah yang menjadi alasan kita kenapa kita akan melakukan LHR ulang itu Pak di area sana, dan dari pihak MK dan dari pihak owner setuju kita untuk melakukan itu untuk dasar kita pengembangan desain pergerasan jalan, ya akhirnya kita lakukan. Dasarnya pengamatannya ini kok terlalu tinggi dengan actual di lapangan, ya coba kita lakukan tes ulang. Nah, terus LHR ini kan katalah kalau bicara kondisi tanah, kita kan tanah tuh diam gitu. Tapi kalau bicara LHR kan terkait dengan lalu lintas, aktivitas di luar kita Pak ya. Itu pada saat justifikasinya pendampingannya oleh siapa? Apakah dari salah satu dari kampus, dari universitas yang membidangi transportasi, atau apakah dari dinas perhubungan atau bagaimana Pak? Ya, jadi yang kita pun tidak melakukan sendiri Pak. Kita ada tim independen dari Bali yang memang berwenang melakukan tes LHR itu. Jadi kita kontrak sama dia untuk melakukan tes itu, sehingga data yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan secara legal kan. Secara keilmuan Pak ya, jadi dasar teknisnya ada ya. Jadi kita tidak sendiri melakukan, tapi dari tim yang memang berkompeten untuk melakukan LHR itu. Oke, asik banget nih Pak proyek ini Pak. Asik sekali menurut saya nih. Tantangannya tinggi. Jadi jujur aja, kalau kita lihat Adhikara kan proyeknya banyak yang besar-besar dan terekspos. Saya lihat ini nilainya kan juga relatif nggak terlalu besar Pak ya. Tapi tantangannya juga cukup menarik Pak di sini. Karena jarang desain and build Lamsam nilainya nggak terlalu besar. Biasanya hal-hal desain and build itu sifatnya besar ya, untuk investasi, KPBU, maupun yang sebagai BUP ya, Badan Usaha Patungan. Nah ini menarik sekali. Saya pikir banyak sekali akan kita gali terus ya Pak ya. Proyek desain and build itu ya, yang paling utama adalah di awal waktu kita proses tender itu mungkin yang kita perlukan effort yang lebih besar, sehingga apa yang terjadi di Mawitani ini tidak terulang. Jadi sedetail mungkin kita melakukan